Hai kids, selamat pagi. Jumpa lagi di dalam ibadah online Sunday School GPDI Hope. Tante harap semua sehat-sehat saja dan baik-baik. Hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati orang tua kami, sehingga kami sehat, kami kuat. Engkau selalu memberkati keluarga kami. Tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah bersama untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Pakai tante-tante dan om-om semua yang akan membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yuk adik-adik semua yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Biasa karena kita bersandar kepada Tuhan yang luar biasa, amin. Yang setuju katakan haleluya. Yo, tirkan dong. Lagi. Katakan. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning?
sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena Tuhanlah pusat dari segalanya. Haleluya, haleluya. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my
Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Wah, semuanya luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, siapkan Alkitabnya. Pagi ini kita mau kembali menikmati firman Tuhan. Kita mau kembali dibekali oleh firman Tuhan supaya apa? Sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kita, kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Duduk yang manis, kalian yang mau mencatat, siapkan catatannya, siapkan ballpointnya atau pensilnya. Ya, kita catat dulu ya. Judul firman Tuhan pagi ini, ya Tante Lady kasih judul Hidupku Punya Tujuan. Ya, ayo dicatat. Judulnya adalah Hidupku Punya Tujuan. Oke, dicatat dulu yang biasa mencatat untuk dikumpulkan di sekolah. Hidupku punya tujuan judulnya hari ini. Kemudian pembacaan ayat kita kalian catat dalam Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dicatat dulu ya. Setelah nanti kalian catat, baru ditaruh catatannya. Kita mau merenungkan firman ini sama-sama. Sudah? Kejadian 1 ayat 27. Kemudian ayat yang kedua. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Sudah? Kemudian ayat selanjutnya kita nanti akan buka juga dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Sudah ya, itu ayat yang ketiga ya. Sekarang ayat yang terakhir ada juga di Mazmur 98 ayat 7 sampai 8. Mazmur 98 ayat 7 sampai 8. Oke? Sudah semua? Oke, kalau sudah sekarang catatannya ditaruh, kita mau merenungkan firman ini sama-sama. Tadi judulnya apa teman-teman? Hidupku punya tujuan. Kita diciptakan bukan karena Allah Bapa lagi nganggur, nih ngapain ya hari ke-6 enaknya ngapain ini setelah sudah jadi semua sudah diciptakan, Tuhan sudah berfirman, maka jadilah. Berfirman, binatang jadi. Berfirman, tanaman jadi. Kira-kira hari ke-6 ngapain ya? Wes aku daripada nganggur tak membuat manusia aja. Apakah seperti itu? No. Tuhan ketika menciptakan manusia, dia punya tujuan. Kenapa manusia itu diciptakan? Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan dengan judul apa tadi? Hidupku punya tujuan. Kita semua yang diciptakan Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Teman-teman semua, yuk kita buka ayat yang pertama ya. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat yang ke-27, gampang carinya. Karena ini yang pertama ini ya. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Nanti dibacakan buat kalian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kamu, kalian yang ada di rumah dan Tante Lady, kita diciptakan itu istimewa. Karena apa? Menurut gambarnya Allah. Kita ini serupa dengan pencipta kita. Tuhan ketika menciptakan kita, dia tidak berfirman, jadilah manusia, jadilah, no. Tuhan pakai tangannya. Tuhan pakai tangannya dengan penuh kasih, dia ambil itu debu tanah. Dia bikin, dia mulai bikin kepala, dia mulai bikin badan, dia mulai bikin tangan. Dia enggak cuma bikin tangan tapi dia bentuk satu-satu jari kita. Oh, supaya jarinya ini tambah cantik dikasih apa? Dikasih kuku. Jarinya supaya bagus dikasih 5, enggak dikasih 10. Satu tangan, bayangkan kalau satu tangan ini jarinya 10 ya. Nah, kayak apa kita ya? Kayak apa,
Godzilla mungkin ya, jarinya banyak gitu. Enggak kayak apa ini namanya binatang kaki 1000, aneh. Enggak, satu tangan Tuhan pikirkan dengan baik. Tuhan punya daya kreativitas yang tinggi, Tuhan ciptakan kita, oh dikasih jari. Jarinya enggak semua sama panjangnya. Oh yang ibu jari ini agak besar sedikit tapi pendek. Jari apa ini telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, semua diciptakan Tuhan. Tuhan membentuk dengan tangannya. Berbeda ketika Tuhan menciptakan yang lain. Jadilah binatang, jadilah tumbuhan, jadilah cakrawala, jadilah, cuman berfirman. Tetapi ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan pakai tangannya. That's why Tante Lady katakan, kita ini ciptaan yang istimewa. Amin. Kalau kanan kirimu ada kakak atau adikmu, ada papa mama, ngomong, kamu istimewa loh. Kamu ini istimewa. Amin. Sekarang ngomong sama dirinya, ngomong, aku ini istimewa. Iya. Jangan lagi kalian berpikir, aku ini aduh bodoh, aku ini jelek. Ya apa tujuan hidupku ini? No. Tuhan menciptakan kalian serupa dengan gambar Allah. Kalian istimewa. Amin. Tadi Kejadian dikatakan apa? Tuhan menciptakan kita menurut gambar Allah. Kita sama, kita serupa dengan pencipta kita. Oke, sekarang poin yang kedua. Kita akan bahas beberapa benda yang ada di sekitar hidup kita ya, di hari-hari kita. Kita lihat gambarnya ya. Yang pertama, teman-teman, setiap benda itu diciptakan dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan penciptanya. Betul ya? Yang pertama adalah kamera. Kamera fungsinya apa? Siapa yang tahu kamera fungsinya apa? Kamera itu fungsinya untuk mengabadikan sebuah memori. Oh, sedih, gak bisa pergi ya, gak bisa jalan-jalan, sabar ya guys ya, sabar ya. Mungkin kalian ke Indomaret aja udah seneng sekali sekarang ya, karena gak bisa holiday. Kalau dulu sebelum adanya COVID-19, kalian pergi liburan ke pantai, yang kalian lakukan untuk mengabadikan memori itu apa? Dilukis pantainya. Ayo, mama lukisan aku aku tak berdiri di depan pantai lukisan aku, kelamaan. Pakai apa? Ambil handphone, cekrek. Kamera untuk apa? Mengabadikan sebuah memori. Kamera kalau zaman jadul, zaman dulu belum ada kamera, kalian lihat gambarnya ini, dilukis. Kemudian zaman modern diciptakannya kamera, handphone, handycam, waduh macam-macam. Untuk apa? Mengabadikan sebuah memori. Kamera punya fungsi. Kamera diciptakan dengan fungsi mengabadikan sebuah memori. Benda yang kedua, kita masuk benda yang kedua. Kalian lihat gambarnya, fungsinya adalah alat transportasi. Kalau zaman dulu alat transportasi itu guys, boro-boro naik sepeda motor, sepeda aja kagak ada. Zamannya Tuhan Yesus naik apa? Unta. Tuhan Yesus pernah naik unta ya di Alkitab? Ada ya Om? Di Alkitab naik unta, naik keledai ya. Naik keledai. Kalau dulu naik unta itu dibuat alat transportasi. Naik apa lagi? Keledai, naik kuda. Fungsinya apa? Alat transportasi dari satu tempat ke tempat yang lebih jauh. Daripada jalan kaki naik unta, naik keledai. Kalau zaman sekarang naik apa? Waduh, pilihannya banyak. Apa aja kalian sebutkan? Sepeda motor, apalagi mobil, kereta api, ada mobil yang gede, bus, ada lagi yang bisa terbang, pesawat, wah banyak sekali. Pesawat diciptakan, mobil diciptakan, punya fungsi enggak? Yes, punya fungsi sebagai alat transportasi. Sekarang benda yang ketiga ya, kita lihat gambarnya. Benda yang ketiga adalah memiliki fungsi alat komunikasi jarak jauh. Kalau dulu kita tinggal di Jombang, papa mama di Jombang, mama di Jombang, papa ada di Jakarta. Dulu zaman papa mama pacaran ya,
Mama di Jombang, papa di Jakarta. Papa kalau mau hubungi mama pakai apa? Tanya. Pakai surat. Nih, kalian lihat gambarnya. Nulis pakai ballpoint. Terus kemana? Ke kantor pos, dimasukkan ke dalam amplop, beli yang namanya perangko. Ditempel pakai air liur atau pakai nasi. Ditempel, dikasihkan ke kantor pos. Nanti sama kantor pos dikirim, butuh waktu berhari-hari untuk bisa sampai di kota tujuannya. Tujuannya untuk apa? Berkomunikasi. Kalau zaman sekarang pakai surat, pakai apa? WhatsApp bro, pakai handphone, pakai email, ngetik, enter, klik, seret. Nggak sampai hitungan menit itu udah nyampe. Nggak sampai 5 detik WhatsApp itu langsung kling. Kalian baca, kalian bisa balas. Tujuannya diciptakan handphone untuk apa? Memudahkan kita berkomunikasi. Sekarang benda yang keempat. Benda yang keempat adalah tujuannya untuk mempermudah proses penghancuran makanan. Kalau zaman dulu, zaman sekarang sih masih ada kadang dipakai ya. Yang namanya lesung atau tumbuhan. Wah, kalian lihat gambarnya ya. Dulu ibu-ibu kalau mau menghancurkan makanan itu pakai alat yang kayak gini nih. Wah, ditumbuk. Supaya apa? Makanannya hancur. Tapi kalau zaman sekarang untuk menghancurkan makanan apa? Kalian tinggal pilih blender, food processor. Bahkan sekarang mamanya Talent Lady itu punya alat daripada bawang merah itu diirisi pakai pisau gini, enggak, sekarang ada alat parutnya. Jadi bawang merah ditumpuk 10, alatnya tinggal digini, maju mundur, gak sampai 1 menit bawang merah yang sekitar 15 sampai 20 itu sudah terpotong dengan halus. Ciptanya apa? Untuk apa? Untuk menghancurkan makanan. Semua benda yang diciptakan itu punya fungsinya, punya tujuannya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mau lihat poin yang pertama. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kalian buka dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Karena kita ini buatan siapa? Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kamu diciptakan bukan untuk melakukan hal yang jahat. Kamu diciptakan bukan untuk melakukan hal-hal yang dosa. Kamu diciptakan bukan untuk berbohong. Kamu diciptakan bukan untuk mencuri. Kamu diciptakan bukan untuk melakukan hal yang jahat. Tapi kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mumpung kita masih sekolah di rumah. Sekolah cuma sampai jam 11, ya kan? Jam 10, kadang bisa jam 9 sudah selesai. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa bantu papa mama. Kamu bisa belajar banyak hal. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, kalian buka. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Pendek ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama dengan semangat ya. Biarlah segala yang bernafas memuji siapa? Tuhan. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalian buka ayat yang selanjutnya, yang terakhir. Mazmur 98 ayat 7 sampai yang ke-8. Kalau kita yang bernafas aja gak mau memuji Tuhan, kita malu teman-teman. Ayat selanjutnya ini, wah luar biasa. Kita buka ya, 98 ayat yang ke-7. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai ngapain? Bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Kalau sungai aja bertepuk tangan memuji Tuhan. Kalau gunung aja bersorak-sorai, kamu ngapain? Kamu lebih istimewa daripada sungai. Kamu lebih istimewa daripada
gunung. Kalau mereka aja tahu memuji penciptanya, apalagi kita. Amin. Sungai gak punya tangan, gimana caranya mereka tepuk tangan? Tapi firman Tuhan katakan, mereka bertepuk tangan memuji Tuhan. Gunung bergemuruh, bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena dia tahu penciptanya. Kalian tahu siapa pencipta kalian? Ayo kita memuji Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberi kita tangan saat kalian tadi memuji Tuhan. Whose side are you leaning on? Aku luar biasa. Pakai tanganmu untuk memuji Tuhan. Pakai suaramu untuk memuji Tuhan. Amin. Yang pertama tadi apa? Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kalian mau hidup kalian berfungsi sesuai dengan tujuan yang diberikan pencipta kita kepada kita. Amin. Ayo senggol kanan kirinya. Mangak nonek nyanyi sing sungguhan. Nek berdoa itu sing sungguhan. Ya. Kalau di gereja kalian bisa main-main. Harusnya kalau di rumah kalian lebih konsentrasi. Karena apa? Gak ada teman kanan kiri yang gangguin. Ya kan? Kalau di gereja nanti kalian sudah sungguh-sungguh sama temannya, kakimu diinjek. Akhirnya kejar-kejaran. Tante guru sekolah minggu ngejar, jangan bertengkar. Sekarang kalau di rumah kan sendirian toh, paling berdua sama saudara. Harusnya kalian bisa lebih konsentrasi. Oke? Yuk sama-sama kita katakan judul pagi hari ini. Apa judulnya tadi? Hidupku punya tujuan. Amin. Jinawatan tutup Alkitabnya. Lipat tanganmu, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Tuhan kami bersyukur, Tuhan menciptakan kami, Tuhan membentuk kami istimewa. Kami mau melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami mau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau hidup kami ini memuji Engkau Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah firman yang disampaikan tidak hanya lewat Tuhan, tapi boleh tertanam dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Cece sudah membagikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mana suaranya? Wah, semua pada luar biasa ya. Sudah mandi, sudah bergerak tadi memuji Tuhan. Sekarang Om Joni akan membacakan pemenang video kemerdekaan. Yeay. Oke, mulai dari yang kelas kecil. Om Joni akan bacakan. Mulai dari kelas Batita Matius ya. Pemenangnya adalah anak Daniel. Jeng. Dan yang kedua ada kelas Markus ya. Pemenangnya adalah anak Ferel. Kelas apa ini lagi? Lukas ya. Yang menang adalah anak Valen. Selamat untuk kamu Valen. Dan yang terakhir di dalam kelas Yohanes ya. Wah, ini videonya bagus-bagus. Yang menjadi pemenangnya adalah Velma. Selamat buat untuk para pemenang. Dan kita akan melihat ya video-video mereka yang sudah menjadi pemenang ya. Kita akan lihat video saat pagi hari ini. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Bergerak, serentak, menerkam, menyerang, kerekam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Merdeka! Sudah lama
Nah, saudara, adik-adik sudah lihat semua videonya? Bagus-bagus semua ya. Joni sampai bisa melongo aku tuh lihat video yang gini-gini. Nah. Oke, hadiahnya bisa diambil minggu depan saat ibadah raya ya. Hadiahnya ada topi. Wah, nanti kalian bisa pakai topi. Ya tapi jangan di sekolah pakai topi itu ya. Oke. Minggu depan pada saat ibadah raya bisa diambil oleh orang-orang tuanya tentunya ya. Oke. Dan pagi hari ini Om Joni akan kasih kuis buat kalian semua. Oke, sudah disiapkan semuanya. Om Joni punya pertanyaan untuk kuis pagi hari ini. Disiapkan alat-alatnya yang apa? HP, apalagi? Ya HP aja ya. Yang penting bukan HP tetangga. HP kalian, HP orang tua bisa. Kuisnya pagi hari ini yang pertama, berikan satu contoh pekerjaan baik yang sudah kamu lakukan. Berikan apa? Contoh ya, satu contoh saja pekerjaan baik yang sudah kamu lakukan. Oke? Contohnya ya. Dan yang kedua, mengapa kita menjadi ciptaan yang istimewa? Itu pertanyaan kedua. Mengapa kita menjadi ciptaan yang istimewa? Cepat dikirim jawaban yang paling tepat dan benar. Paling cepat dia yang menjadi pemenangnya. Oke? Sudah semuanya ya, buku Alkitabnya semuanya ditutup. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa semua dengan sikap berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap memberkati kami yang di rumah dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melihat setiap kerinduan hati kami. Engkau melihat hati kami, melihat kerinduan kami untuk bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan hadir di mana kami berada saat pagi hari ini. Tuhan menjaga setiap kehidupan kami. Bahkan melalui firman Allah Tuhan sudah mengajarkan apa yang terbaik buat kami. Untuk kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berkati kami semua yang sudah melayani pagi hari ini. Apapun yang dilakukan dikerjakan, semuanya boleh diberkati dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Kami mau tutup ibadah kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang jadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.